Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. D-O-E-H-A-N-D Dohand presents Curriculum Vitae. Nama Dwi Handoko, dengan gelar akademis Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Payakumbuh pada tanggal 28 Maret 1982, riwayat pendidikan SD Negeri 008 Rintis Pekanbaru pada tahun 1994. SLTP Negeri 10 Pekanbaru pada tahun 1997, SMU Negeri 1 Rengat pada tahun 2000, S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2011, S2 PPS Ilmu Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2013, tingkat persiapan doktoral ilmu hukum S3 pada PPS Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Alhamdulillah, sudah terhenti sebagai mahasiswa S3 pada 2014. Is this the real life? Is this just fantasy? Curriculum Vitae. Status K2. Nama istri Ratna Wardani. Nama anak pertama Hawa Raisa Agripina. Nama anak kedua Abdul Hakim Wira Arya Satya. Alamat rumah Perumdam Korem Blok B nomor 23. Alamat kantor Perumdam Korem Blok I nomor 6. Silahkan bersilaturahmi apabila memiliki waktu dan kesempatan. Curriculum Vitae. Nomor kontak 0852 7215 1149. Nomor kontak dan WhatsApp 0813 1971 1721. Alamat email sepihak@gmail.com. Alamat email kantor duhanadvokat@gmail.com. PIN BB D21D1893. Akun ini sudah tidak aktif. Facebook account www.facebook.com/saidahand. Laman hawadanahwa.blogspot.co.id. Site https://sites.google.com/site/johandadvocat/. Wicked and wild, well versatile. Hey, send him come. Bring him come. Brand new style. Are you ready? Tata tertib kuliah. Pada saat belajar, mahasiswa dilarang menggunakan perangkat elektronik, kecuali ada perintah resmi dari dosen. Tetapi apabila sangat perlu, silahkan digunakan di luar kelas. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah secara audio, visual, maupun audio-visual. Menjawab lembaran evaluasi dan membuat makalah. Mulailah mengonsep judul penelitian, sehingga semua makalah yang diberikan akan menjadi bahan copy-paste. Pada saatnya nanti, jam pelajaran dapat diakhiri apabila 50% tambah 1. Bersepakat jam belajar berakhir apabila terjadi kesepakatan. Tugas mandiri atau makalah akan diberikan sebagai bahan pendalaman materi. Barang siapa yang memiliki kartu pustaka kampus dan sudah pernah meminjam minimal 5 buku, dibuktikan dengan bukti peminjaman, dan dijadikan sebagai bahan referensi pada makalah, maka nilai B sudah layak diperoleh. Apabila makalah tersebut dipresentasikan, maka nilai AA layak diperoleh. Tata tertib kuliah. Bang.
Terdapat 6 indikator dalam sistem penilaian, yaitu: pertama, kehadiran 10%. Kedua, tugas mandiri 15%. Ketiga, tugas kelompok 10%. Keempat, kuis 15%. Kelima, UTS 20%. Dan keenam, UAS 30%. Mahasiswa yang 4 kali tidak mengikuti perkuliahan secara berturut-turut, dengan atau tanpa alasan yang jelas, dipersilahkan mengundurkan diri dari perkuliahan. Bagi mahasiswa yang membutuhkan buku referensi untuk mata kuliah ini secara khusus dan mata kuliah lainnya secara umum, silahkan menyimak dengan seksama slide setelah ini. Where are you now? At Venice, under the sea. Setiap mahasiswa wajib mengetahui nomor absennya. Apa kegunaannya? I'd climb every mountain and swim every ocean. Pariwara. Alhamdulillah, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun ini, Dwi Handoko atau disingkat Duhan, sudah membuat buku ajar dan atau buku teks perguruan tinggi lebih dari 15 buku. Plus 1 buku, insya Allah akan terbit di bulan Maret pada tahun ini. Pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut. I see my future in your eyes. Catatan khusus bagi yang memiliki keinginan untuk menjadi sponsor atau beriklan dari buku-buku yang telah dan atau yang akan diterbitkan, silahkan menghubungi atau bersilaturahmi dengan dosen Dwi Handoko, Nutrisi Awal bagi Pencari Ilmu Hukum di Indonesia, 2015. Dwi Handoko, Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta, Hawa dan Awa, Pekanbaru, 2015. Dwi Handoko, Raden Rudi Alhempi, dan Sriyani Kusumastuti, Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia. Hawa dan Awa, Pekanbaru, 2015. Dwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Hawa dan Awa, Pekanbaru, 2015. Dwi Handoko, Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jilid 1. Hawa dan Awa, Pekanbaru, 2015. Dwi Handoko, Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jilid 2. Hawa dan Awa, Pekanbaru, 2015. Dwi Handoko, Dekriminalisasi Terhadap Delik-delik dalam KUHP, Hawa dan Awa, Pekanbaru, 2016. Dwi Handoko, Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia. Dilengkapi dengan evaluasi pembelajaran dalam bentuk teka-teki silang hukum, dan disertai dengan humor dalam lingkup ilmu dan pengetahuan tentang hukum. Hawa dan Awa, Pekanbaru, 2017. Dwi Handoko dan Beni Sukri, Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Tanpa Korban di Kawasan Asia, Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2018. Dwi Handoko, 10 plus prinsip membuat skripsi berfilsafat secara positif. Untuk karya terindah sepanjang masa, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2018. Dwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2018. Dwi Handoko, Hamler, Marta Hasanah Rustam, dan Tat Marlina, Hukum Perbankan dan Bisnis Persyaratan Formal Perjanjian Kredit dan Penanggulangan Kredit Bermasalah. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2019.
Dwi Handoko, Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hawa dan Ahwak, Pekanbaru, 2019. Dwi Handoko, Hamler, Rahmat Alamsah, Marta Hasanah Rustam, dan Tat Marlina. Hukum Perbankan dan Bisnis, Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2019. Dwi Handoko, Lembaran dan Berita Negara Mengenai Pendidikan Tinggi, Hawa dan Ahwak, Pekanbaru, 2019. Dwi Handoko, Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia, Hawa dan Ahwak, Pekanbaru, 2020. Dwi Handoko, Pengadilan Khusus pada Badan-Badan Peradilan di Indonesia, 2016. Dwi Handoko, Pendidikan Kewarganegaraan, 2020. Penulis buku, pada nomor 2, 5, dan 6 merupakan penerima insentif penulisan buku ajar dan buku teks tahun 2015 dari Kemenristek Dikti. Silakan melihat monster dari setiap buku pada Google Buku. Setiap buku masing-masing dijual dengan harga Rp150.000. Buku dijual dalam bentuk buku fisik pada umumnya atau dalam bentuk buku elektronik e-book. Buku pada nomor 17 dan 18 telah selesai disusun, namun belum diterbitkan oleh penerbit. Hawa dan Ahwa, judul buku apa yang relevan dengan perkuliahan saat ini? Berkoordinasi dengan ketua kelas untuk memperoleh buku-buku. In my dreams, you're with me. Deharata mangko den jauh. Renungan bersama. Mohon diperhatikan bahwa Tak ada niat menyakiti. mahasiswa jangan menyatakan sulit memahami objek perkuliahan, sedangkan mahasiswa tersebut tidak pernah atau kurang menghadiri perkuliahan. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Nilai mahasiswa Oleh karena itu, mahasiswa jangan mempertanyakan mengapa nilai yang diberikan dosen tidak bagus. Akan tetapi, tanyakan kepada diri mahasiswa itu sendiri tentang apa yang telah diberikan oleh diri sendiri untuk memperoleh nilai yang bagus. Renungan bersama. It's my life now or never. I ain't gonna live forever. Secara umum kebenaran terbagi atas 4 jenis yaitu kebenaran religius, kebenaran filosofis, kebenaran estetis, dan kebenaran ilmiah. Sumber kutipan Muhammad Derwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Halaman 11. Dari 4 jenis kebenaran tersebut, kebenaran bagaimana yang dicari dalam perkuliahan ini? Bersemangat jalani hari-hariku dengan hebat ketahui.
Renungan bersama. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let it go. Bismillah, we will not let you go. Kebenaran religius merupakan kebenaran yang memenuhi atau dibangun berdasarkan kaidah-kaidah agama atau keyakinan tertentu. Kebenaran religius juga disebut sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat dibantah lagi. Kebenaran filosofis merupakan kebenaran dari hasil perenungan dan pemikiran refleksi ahli filsafat. Kebenaran filosofis ini disebut juga sebagai kebenaran hakikat, meskipun bersifat subjektif. Kebenaran estetis ialah kebenaran yang berdasarkan penilaian indah dan buruk, serta cita rasa estetis. Kebenaran ilmiah pada dasarnya merupakan kebenaran yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Sumber kutipan Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Halaman 11 dan halaman 12. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Something to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. Renungan bersama. Aku tahu kapan tiba ajalku. Otak kecil manusia hanya bisa menemukan keping-keping kebenaran, sedang kebenaran sejati hanya mampu dicapai oleh otak semesta. Kebenaran sejati adalah milik Allah. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Sumber kutipan Ahmad Gunawan, BS dan Muammar Ramadan, penyunting, menggagas hukum progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman 6. Kebenaran agama dianggap mutlak oleh pemeluknya lantaran berasal dari Tuhan. Maka, kebenaran filsafat lebih bersifat relatif. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Dengan kata lain, kualitas kebenaran agama lebih tinggi dibanding filsafat, tapi sama-sama menyuarakan kebenaran. Sumber kutipan Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8. Renungan bersama. Mengapa kebenaran sangat penting khususnya kepada penegak hukum? Jawabnya adalah, penegak hukum, hakim, jaksa dan polisi, termasuk di dalamnya advokat, dibagi 3 golongan. 1 golongan masuk surga, 2 golongan masuk neraka. 1 golongan masuk surga karena ia mengetahui kebenaran dan memutus perkara berdasarkan kebenaran. 1 golongan masuk neraka karena ia mengetahui kebenaran tetapi memutus perkara dengan kebohongan. Dan 1 golongan lagi memutus perkara karena kebodohannya.
Hadits riwayat Abu Dawud dari Ibnu Buraidah dari ayahnya. Sumber, kutipan, Supriyadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 172. Dari uraian sebelumnya, terdapat 3 golongan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor berapa yang layak dipilih? 1 atau 2 pilih. 1 atau 4 tipe manusia dari aspek pengetahuan. Pertama, tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Kedua, tahu tetapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Ketiga, tidak tahu tetapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Keempat, tidak tahu tetapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Welcome to Dohand Classroom. Dohand Classroom Adalah salah satu bentuk sarana komunikasi di dunia maya atau mayantara antara dosen dan mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda yang diprakarsai oleh Dwi Handoko. TRIMA KASIH. Terima kasih. Ingatlah bahwa luasnya ilmu Allah tidak terhingga. Hal ini sebagaimana firman Allah pada surat ke-18, yaitu surat Al-Kahfi, yang berarti gua, pada ayat ke-109. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. Percayalah bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana firman Allah pada surat ke-58, yaitu surat Al-Mujadilah, yang berarti wanita yang mengajukan gugatan, pada ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Oleh karena itu, senantiasalah berdoa, yaitu, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Perhatikan firman Allah pada surat ke-20, yaitu surat Toha, pada ayat ke-114. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tulis baca adalah kunci ilmu pengetahuan. Perhatikan firman Allah pada surat ke-96, yaitu surat Al-Alaq, yang berarti segumpal darah, pada ayat ke-1 dan ayat ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Setuju. Siapkan mental dan fisik. Ketika menerima perkuliahan, perkuliahan dilakukan dengan metode audio visual. Seluruh mahasiswa harus hafal setiap sesi yang sudah diajarkan, minimal sampai akhir perkuliahan. Meminta kesepakatan mahasiswa untuk memilih materi yang diinginkan untuk diajarkan dan mahasiswa ikhlas menerima konsekuensinya. Tidak setuju. Setiap satu sesi perkuliahan berakhir, dilakukan supervisi dengan menanyakan sesi tersebut dengan salah seorang mahasiswa yang dipilih secara acak untuk menjawab pertanyaan. Apabila mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab atau menjawab tetapi dengan jawaban yang belum sempurna, mahasiswa yang dimaksud berhak mengalihkan pertanyaan tersebut kepada mahasiswa lainnya. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Oleh Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2020, jam 10 waktu Indonesia Barat. Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2020, jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Sabtu, tanggal 29 Februari tahun 2020, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Perkuliahan dimulai. Bersama Dwi Handoko. Selamat datang pada perkuliahan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sayang, opo kowe krungu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.